Waktu itu kalau Mas Aep lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Mas Aep, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aep saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut tuh ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Nah itu tadi video kesaksian Aep. Gimana menurut Mas Ferry? Ya nggak bener Mas. Itu terpidana ini orang-orang yang nggak punya. Saya tahu sendiri dari saya investigasi, saya datengin satu persatu sampai saya antar ke Pradi untuk ketemu Bapak Otto. Dan mereka tuh bukan pelaku. Saya yakin mereka bukan pelaku. Aep harus ketemu sama saya dimanapun, kalau bisa di persidangan, dan saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya. Bila saya salah, mau ada orang yang nggak terima saya beri laporan palsu, penjarakan saya. Kalian itu orang-orang pilihan dari Allah yang dipilih. Kalian orang-orang kuat, jangan putus asa. Insya Allah, kalau memang kalian tidak bersalah pasti akan ada jalan yang lain. Saya tuh ya itu lebih baik membusuk. Saya ingat betul ketika pertama kali saya membuka perkara ini di hadapan Pak Reza, waktu Pak Reza Indragiri menyatakan ibu yang dihadap itu kekuatan yang sangat besar. Ibu nggak mungkin bisa jalan sendiri. Tapi betapa kagetnya saya, ternyata ramalan saya itu salah total. Hanya selang berapa jam kemudian kita semua menghadapi kenyataan bahwa permohonan PK ditolak. Ada 3 LP kami di Mabes Polri di Barreskrim ya. Yang pertama terhadap Pasren dan Kavi, yang kedua terhadap Aibtu Rudiana saat itu tentang penganiayaan, dan yang ketiga terhadap Aep tentang kesaksian palsu. Ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan putusan PK diterima atau ditolak. Ya. Kenapa? Yang kami laporkan ini adalah pidana murni. Sampai 3 DPO itu disebut. Andi dalam kurung kabur, Dani dalam kurung kabur, Peggy alias Perong dalam kurung kabur. Bahkan ada 4 Mas DPO-nya, Andika satunya dalam kurung kabur. Nah, dari mana seorang Rudiana yang tidak melihat langsung peristiwanya itu, ya? Rudiana itu tahu itu Pak, Eki-nya itu sudah berada di rumah sakit RSUD Gunung Jati. Ini tempat kerja Aep dulunya. Dulu di sini tempat kerjanya, sekarang udah direvasasi mobil ini. Sebetulnya 8 terpidana itu kalau menurut Mas Ferry ya, orangnya kayak gimana sih? Kalau sama Ucil-Ucil nggak kenal. Kalau sama Saka nggak kenal. Saya tahu tuh yang wajahnya udah bonyok-bonyok di foto viral itu hanya 3. Itu tuh yang saya inget, namanya juga nggak tahu. Tiga orang itu sering nongkrong di samping rumah Bu Nining itu di depannya. Yang dimaksud nongkrong di rumah, yang dimaksud warung Bu Nining itu warung kantin belakang sekolah. Jadi SMP Negeri 11 ada pintu samping sekarang udah ditutup. Anak-anak SMP ini kalau jajan tuh jajan sekolah tuh. Nah anak-anak nongkrong di warung Bu Nining itu bukan nongkrong di warungnya Bu Nining, tapi di depan warung Bu Nining ada gang. Lalu mereka nongkrong di situ, di jalannya. Setiap hari di situ. Kalau sekarang ketemu lagi ya samar-samar panggling. 8 tahun yang lalu. Namanya juga nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Namanya nggak tahu. Tapi 8 orang itu kalau misalnya lagi nongkrong, memang bareng-bareng selalu? Iya, mereka kumpulnya di situ. Kadang sampai malam-malam tuh. Saya lewat pakai motor sama anak. Ya mereka berdiri dulu karena nongkrongnya ngalangin jalan. Tapi ya sopan. Gitu. Punten, mangga gitu saya lewat.
Saya jalan kaki, mereka pada berdiri. Nggak suka bikin rusuh? Nggak ada. Itu pada bawa motor? Nggak ada motor. Duh. Sumpah, wallahi, demi Allah, bilahi. Tuh saya sampai ngomong begitu. Muslim saya. Nggak ada yang ngasih duit ke saya, nggak ada yang ngasih, ini kamu dibayar nih, nanti dibayar. Nggak ada. Bukan asal ngomong sumpah. Di persidangan pun saya berani. Pertanyaannya itu ya, nggak ada yang sering bawa motor, nggak ada. Nah, orang rumah sendiri, mereka kampungnya di situ, bahkan si Sudirman itu di depannya, warung Bu Nining itu ya berdepanan sama rumah Sudirman. Oke, berarti nggak ada yang anak geng motor dari 8 orang itu? Make jaket geng motor, lihat atribut geng motor, tidak pernah selama saya di situ. Saya bilang baik, tapi di belakang juga kan nggak tahu. Tapi kalau pertanyaannya, mereka geng motor bukan? Bukan. Gitu loh. Saya bisa pastikan itu bukan. Awalnya marah, terus? Marah. Ya, seiring waktu berlalu, muncul tuh film Vina Sebelum 7 Hari. Lalu, ya saya kayak netizen yang lain aja, biasa lihat handphone gitu loh. Wah, Vina lagi viral. Malam-malam saya lihat di salah satu channel YouTube, si Aib diwawancara tuh. Puter lagi mas, udah beres nih, udah habis nih durasinya nih. Saya replay lagi dari awal, ulang lagi. Aib beli rokok di warung jam 9:30. Mikir saya tuh, saya juga kan perokok aktif. Nggak ada warung pada saat itu, terus aja. Lalu saya komentar tuh di situ, minta dipertemukan. Allah ngasih jalan, mungkin saya lagi nyari sarapan sama anak itu tuh, ketemu sama Bapak Dedi gitu, ketemu di situ. Saya akhirnya menyuarakan gitu keinginan saya yang pengen dipertemukan sama Aib. Tolong Pak, pertemukan saya sama Aib Pak. Bapak pengacara suruh pulang lagi ke Cirebon. Dan kami itu pulang ke Cirebon itu dengan hati bahagia, bakal menjemput adik kami. Seneng di jalan tuh Pak. Tapi begitu nonton bareng, kami shock, kami kecewa. Kenapa PK-nya nggak dikabulkan? Sedangkan bukti semuanya nggak ada yang memberatkan mereka. Nggak ada bukti sama sekali Pak. Itu. Dan yang ada di pikiran kami itu anak-anak Pak. Anak-anak yang di dalam. Waktu 2016 aja udah ada percobaan. Apalagi sekarang yang udah berharap besar bahwa pulang ke rumah. Dengan keluarga, lebaran di rumah, tahun baru di rumah. Itu yang ada di pikiran saya Pak, bahwa anak-anak akan pulang. Lebaran kumpul bareng kita semua sama keluarga. Itu aja Pak. Dan takutnya Papa nggak ada jalan lain. Tapi alhamdulillah Pak Radi tetap menyemangati kami, menenangkan kami dan anak-anak di lapas. Dan Pak Radi juga akan berjuang demi keadilan mereka yang tidak bersalah. Kalian itu orang-orang pilihan dari Allah yang dipilih. Kalian orang-orang kuat. Jangan putus asa. Insya Allah, kalau memang kalian tidak bersalah, pasti akan ada jalan yang lain. Itu yang saya semangatin, Pak. Kan maunya tahun baru tuh kumpul ya. Nggak jadi. Yang dikasih ke anak baru tadi pagi. Sabar. Udah itu aja mas. Yang penting anak kuat, sabar aja. Terima. Anak ibu bicara apa kepada ibu? Dia nggak ngomong apa-apa, dia sih. Cuma ditanya tuh ya itu, lebih baik membusuk. Bagaimana perasaan ibu ketika mendengar itu? Nangis mas. Kami paham, Bu Yunani, Bu Aminah. Untuk Bapak Kapolri, tolong baca lagi berkasnya. Di tahun 2016, apakah tidak ada keliruan atau ada? Itu aja Pak harapannya. Karena kami orang miskin, kami nggak punya apa-apa. Tanpa Pak Radi, kami tidak bisa apa-apa Pak. Yang salah, ya disalahkan. Kalau yang nggak salah, tolong dibebaskan. Itu aja Pak. Semoga besar bisa membebaskan mereka. Karena seumur hidup itu gimana ya Pak? Sekarang 9 tahun aja udah terasa lama banget. Apalagi seumur hidup Pak. Sedangkan mereka sudah tidak punya orang tua. Supri nggak punya, Jaya nggak punya. Kemarin Sudirman ibunya meninggal.
tahu banget kondisinya seperti apa sidang 2016. Jangankan keluarganya juga sebetulnya nggak tahu kondisi di dalam seperti apa sidangnya. Yang tahu tuh saya pengacaranya. Karena walaupun saya cuma waktu itu pegang Saka dan Sudirman, tetapi karena memang di luar banyak demo, kemudian kita juga terancam. Jadi saya pegang perkara nomor 4, tetapi ketika perkara nomor 3 disidangkan saya nggak keluar ruangan. Karena kalau kita keluar ruangan tuh, keluar ruangan justru kita karena banyak orang yang demo gitu. Saya juga berusaha waktu itu memperlihatkan bukti-bukti kan, tetapi memang pada akhirnya putusannya tetap seumur hidup. Ketika 2024 begitu banyak antusias massa, begitu netizen juga luar biasa. Media mendukung kami. Kemudian saya ingat betul ketika pertama kali saya membuka perkara ini di hadapan Pak Reza, waktu Pak Reza Indragiri menyatakan ibu yang dihabedap itu kekuatan yang sangat besar. Ibu nggak mungkin bisa jalan sendiri. Dengan bantuan Pak Reza juga direkomendasikan Pak Reza Indragiri datang ke beberapa pejabat. Dukungan itu semakin meyakinkan saya kalau pada akhirnya anak-anak pasti pulang tahun ini setelah anak-anak dipegang Peradi. Kemudian juga banyak ahli-ahli yang akhirnya mempelajari semua berkas yang ahli minta saya kasih. Dan mereka menyadari itu memang ada kekeliruan. Tapi ketika putusannya memang ditolak, saya nggak ngerti lagi mesti ngomong apa. Jangankan itu 20 tahun seumur hidup, 1 hari pun nggak boleh. Laporan Aib tuh nggak bener semuanya kalau Mas mempertanyakan tanggapannya yang tadi. Yang mana menurut? Semuanya, semuanya. Mau dia lagi beli rokok di warung, warungnya nggak ada. Mau dia lagi melihat para terpidana ini melempari batu, batunya nggak ada. Batunya nggak ada di daerah situ tuh, di tempat anak nongkrong itu nggak ada batu dari dulu. Kenapa saya bisa tahu? Saya tuh selalu kalau lagi musim duet, saya tuh tahu buah duet Mas, buah duet yang hitam. Saya sama anak itu selalu nyari di tempat pembantaian Eki dan Vina itu. Tuh di TKP-nya ada pohon duet dari dulu di situ. Kalau lagi musim duet itu nggak ada yang punya pohon duetnya itu. Jadi saya sama anak itu nyari duet ke situ. Ada duet-duet yang memang bergelantungan itu saya geli, pengen lempar. Dan sebelum masuk ke situ saya tuh selalu nyari batu. Gitu tuh, nggak ada batu, nggak pernah lihat batu. Lewatnya jam 9:30 dilempar, bisa kayak gitu. Kalau memang mereka lagi lewat kecepatan 40 juga dadak nyari dulu batunya Mas, ini kemana batunya. Kalau Aib bilang si korban dilempari entah dengan apa, masuk akal. Bisa dengan sandal yang mereka pakai, bisa dengan bungkus rokok yang mereka pakai, bisa dengan korek yang mereka bawa. Itu masuk akal. Aib bilangnya pakai batu, batunya nggak ada. Dadak nyari dulu batu. Orangnya udah di depan sana ngarah ke lampu merah ke flyover. Lalu dikejar dan dipepet. Mepetnya di mana, ngejarnya di mana. Orang tua Sudirman setelah Sudirman itu divonis, itu langganan tukang urut istri saya. Orang tuanya profesinya tukang urut? Tukang urut, orang tuanya. Kalau lagi ngurut, kadang saya sebelum Vina 7 hari ya, karena di pikiran saya mereka benar pelaku. Gimana Bu anaknya? Ibunya jawab, nggak pernah besuk, karena kan orang nggak punya. Gitu. Nggak pernah jenguk? Enggak. Jarang gitu tuh, jarang. Karena memang orang nggak punya. Semuanya orang nggak punya di situ. Mayoritasnya kuli bangunan di situ. Untuk jajanan es malam nggak ada, sepi di situ. Kalau memang ada yang nggak percaya, nggak usah komentar yang gimana, datang ke lokasi gitu tuh. Langsung lihat ya? Langsung lihat ke lokasi, tanya random lah ke warga yang sekitar, biar tahu. Sekarang nih Mas kalau ada waktu pulang bareng sama saya ke Cirebon. Ayo kita nongkrong bareng di depan. Mana ada orang. Masih sepi ya? Sepi. Salah satu teman saya namanya Rijaki Purnomo itu main sebelum kejadian tragedi ini, Vina dan Eki main ke rumah, pulangnya saya larang. Mau pulang nih saya larang, udah nginep aja di rumah. Karena takut geng motor. Tawuran itu. Bahkan dari tempat saya tinggal pun suara gerungan motor, suara teriakan, suara kerasak kayak bambu gitu. Di depan itu teriakan-teriakan, itu banyak. Tapi saya nggak berani ke depan. Setelah hening, sepi, berapa lama kemudian saya baru ke depan dan ada kayu, ada bambu panjang.
ada batu, orangnya nggak ada. Nah kalau Aib sendiri kenal warga situ juga atau gimana? Enggak. Aib kan yang dipercaya sama yang punya cucian mobil, Aib kerja di situ, di cucian motor itu. Deket SMP 11? Sampingnya SMP 11, percis. SMP Negeri 11, gang menuju rumah terpidana, baru cucian Aib. Jadi ada satu rangkaian kalimat yang menyatakan ada tim yang menunggu di flyover Talun sejak pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi. Mereka melihat suasana di situ, tim itu melihat suasana di situ, bagaimana kondisi pukul 7, pukul 8, pukul 9. Akhirnya di situ, karena itu kan jalur alternatif antara Kota Madya Cirebon dengan Majalengka. Kota Cirebon dengan Majalengka. Jam-jam sibuk antara jam 9 itu masih ramai, jam 10 masih ramai. Jadi sangat kecil kemungkinan ketika jam 9, jam 10 terjadi misalnya ada penganiayaan di situ, sangat kecil kemungkinan tidak diketahui orang lain. Mereka sudah melihat kondisi di wilayah itu. Kita malah nggak ngeh memperhatikan daerah situ, jam berapa sih sibuknya. Kemudian juga ternyata saya juga mendapatkan informasi Widi dan Mega jauh hari sebelumnya sudah ditangani tim sus bentukan Kapolri. Saya sudah memberikan data. Yang data itu juga tidak saya berikan ke orang lain, tapi saya berikan ke tim sus bentukan Kapolri. Saya waktu itu sangat, kenapa saya begitu punya pengharapan yang luar biasa. Karena mungkin saya pengacara di 2016 yang didatangin. Ketika sinyal-sinyal itu diberikan oleh tim sus, saya begitu yakin suatu saat mereka akan mengumumkan. Saya pernah berkomunikasi, kemungkinannya seperti apa? Nanti nunggu keputusan PK. Kalaupun sekarang ditolak, toh tidak akan, kalau menurut saya, toh tidak akan mengubah apa sih hasil investigasi tim sus dan temuan-temuan yang betul menyatakan itu kecelakaan. Kami sangat menunggu. Untuk disampaikan? Disampaikan. Karena pengharapan kami setelah PK ditolak justru kepada Bapak Kapolri sebagai penegak hukum. Kami sangat berharap itu. Kami sangat memohon itu. Bapak, ada 7 anak yang saya yakin tidak bersalah. Saya yakin banget. 7 itu sekarang seumur hidup dihukum. Dan orang tuanya sangat merindukan mereka kembali. Mereka masih punya masa depan karena umurnya masih sangat muda. Kalau Bapak ngelihat bagaimana kondisi Sudirman, apa Bapak punya keyakinan Sudirman sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan? Membangun harapan dan ramalan yang positif dengan mengacu pada model strategis. Jadi ini harapan yang ilmiah. Kenapa saya katakan ilmiah? Dalam psikologi forensik itu ada istilah model strategis bahwa hakim ketika membuat putusan juga berpikir dengan sudut pandang egosentris. Dalam pengertian mereka harus berpikir tentang dampak putusan terhadap karir mereka, terhadap reputasi mereka, dan terhadap nama baik lembaga, institusi. Kalau kemudian kita jadikan model strategis ini sebagai pisau analisis, maka hitung-hitungan di atas kertas, ya jelaslah majelis hakim akan mengambil posisi aman, yaitu menyelaraskan diri dengan ekspektasi publik. Karena kalau kemudian majelis hakim tanda petik berani-beraninya menantang arus pandangan citizen dan netizen, maka tadi reputasi akan dipertaruhkan, karir ke depan akan kemudian menjadi gamang, dan nama baik institusi pun akan menjadi tercemar. Tapi betapa kagetnya saya, ternyata ramalan saya itu salah total. Hanya selang berapa jam kemudian kita semua menghadapi kenyataan bahwa permohonan PK ditolak. 3 berkas semuanya ditolak.
pertanyaan yang muncul, saya tidak mengirim tagihan pertanyaan ini kepada Mahkamah Agung karena perdebatan sudah selesai. Saya juga tidak mengirim pertanyaan kepada penasihat hukum tentang kinerja mereka, keseriusan mereka, dan seterusnya. Saya juga tidak mengirim pertanyaan kepada keluarga. Saya justru mengajukan pertanyaan kepada Mabes Polri terkait 4 hal. Oke. Pertama, bagaimana kelanjutan laporan yang sudah disampaikan oleh Bang Jutek dan kawan-kawan terhadap Ibtu Rudiana? Berlanjut atau tidak? Atau karena ini sudah dianggap game over, maka sudahlah, tidak ada lagi urgensinya bagi kita untuk menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan oleh Bang Jutek dan kawan-kawan. Sekaligus saya bertanya, berarti apa ekspektasi Bang Jutek dan kawan-kawan terkait laporan mereka ke Mabes Polri terkait dengan Ibtu Rudiana? Itu PR pertama yang saya tanya. PR yang kedua, nasib 8 orang ini sudah selesai. Tapi kasus tewasnya Eki dan Vina belum rampung. Karena apa? Karena di dalam putusan ada sekian banyak DPO yang oleh pengadilan dinyatakan ya tentu saja harus dicari. Nah pertanyaannya, kira-kira 4 orang DPO itu, 4 orang Bu Titin ya? Tulisannya 4 orang? 4 orang DPO itu akan dicari atau tidak oleh Polri? Karena kalau tidak dicari, itu kan berbahaya. Baru kita bayangkan seolah-olah ada 4 orang pelaku pembunuhan, pelaku ruda paksa yang masih berkeliaran di luar sana. Seolah-olah demikian. Tapi jangan pula dicari-cari. Seperti kasus Peggy Setiawan kan dicari-cari ya kan, jadi malapetaka juga. Itu pertanyaan yang kedua, DPO dicari atau tidak? Yang ketiga, tim sus berarti simpulan dan rekomendasinya apa? Ketika saya hadir di persidangan Pengadilan Negeri Cirebon, saya menangkap kesan paling tidak bahwa dari pihak termohon, yaitu jaksa, resisten terhadap PK ini. Dengan kata lain, mereka bisa kita tafsirkan bersikukuh meyakini bahwa pembunuhan itu terjadi, ruda paksa itu terjadi. Karena JPU dalam tanda petik merupakan perpanjangan tangan penyidik kepolisian, berarti resistennya jaksa di ruang persidangan adalah segendang sepenarian dengan posisi kepolisian. Saya bisa menafsirkan demikian. Alhasil, saya berspekulasi bahwa jangan-jangan hasil kerja tim sus Mabes Polri memang menguatkan, memang meneguhkan hasil kerja Polda Jabar. Jadi alih-alih mengoreksi, alih-alih meralat besar-besaran terhadap kerja Polda Jabar terkait tewasnya Eki dan Vina, justru Mabes Polri lewat tim susnya justru menemukan hal-hal yang memperteguh hasil kerja Polda Jabar. Itu poin nomor 3. Berarti apa sesungguhnya temuan dan rekomendasi tim sus Mabes Polri? Pertanyaan yang keempat, kita kan selama ini sudah berburu sangka ini terhadap Ibtu Rudiana dan sekian banyak penyidik Polda Jabar tahun 2016 dan 2024. Pertanyaannya, apakah Mabes Polri akan memberikan penghargaan tidak terhadap Ibtu Rudiana dan para penyidik? Bahwa ternyata tidak ada pelanggaran etik, bahwa ternyata tidak ada pelanggaran pidana yang secara implisit bisa kita tangkap berdasarkan adanya putusan PK. Nah, itulah 4 pertanyaan yang justru sekarang ingin saya kirim ke Mabes Polri. Kalau putusannya itu ditolak, PK para terpidana ini, berarti putusan pengadilan negeri Cirebon, putusan pengadilan tinggi Bandung, dan putusan kasasi yang menghukum 8 orang itu, 1 saka tatal, yang 7 saka tatal 8 tahun, yang 7 orang seumur hidup, berarti masih berlaku. Termasuk di dalam putusan itu ada nama 3 DPO, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Itu berlaku berarti Mas, kalau ditolak PK-nya itu. Nah, cuma persoalannya adalah apakah penyidik mampu menangkap 3 DPO itu? Itu persoalannya. Nah, kalau saya melihat terkait 3 DPO itu, kalau penyidik ingin menangkap 3 DPO itu, penyidik harus periksa, harus interogasi Rudiana, Mas. Karena muncul nama itu dari Rudiana. Saya akan buka nih di sini, secara jelas, secara gamblang, secara runut, bagaimana 3 DPO itu muncul dari Rudiana. Saya katakan seperti itu. Jadi pada tanggal 31 Agustus 2016, Rudiana ini kan mengamankan 8 orang. Nah, kemudian setelah diamankan, dibawalah ke Polres Cirebon Kota. Diakui juga diinterogasi lah sama dia. Nah, kemudian setelah diinterogasi, entah apapun itu isinya, isi interogasinya, hasilnya, tetapi kemudian pada jam 18.30 atau setengah 7 sore, Rudiana kemudian membuat laporan. Jadi mengamankan dulu tuh
diinterogasi di Polres, kemudian jam 18.30 ya membuat laporan. Di mana-mana semua praktisi hukum, semua aparat kepolisian tahu bahwa yang di BAP pertama kali itu pasti pelapor, korban. Udah mau lapor apa? Mau lapor penggelapan, mau lapor pengeroyokan, mau lapor penipuan, ya, mau lapor ITE, apapun itu, ya, pembunuhan sekalipun. Nah, apapun itu, ya, orang yang diperiksa di BAP pertama kali itu adalah pelapor atau korban. Nah, bukan terlapor, bukan saksi, ya, tapi pelapor, saksi pelapor, ya, atau korban. Nah, di dalam BAP Rudiana, ya, pada nomor 5, penyidik menanyakan siapa identitas para pelaku yang melakukan pembunuhan dan persetubuhan tersebut. Dijawab oleh Rudiana, adapun yang melakukan pembunuhan dan persetubuhan tersebut adalah satu, kan? Disebut semua tuh, Pak. Hadi, kedua Andi, Jaya, Eka Sandi terus. Nah, sampai 3 DPO itu disebut. Andi dalam kurung kabur, Dani dalam kurung kabur, Peggy alias Perong dalam kurung kabur. Bahkan ada 4 Mas DPO-nya, Andika satunya dalam kurung kabur. Nah, dari mana seorang Rudiana yang tidak melihat langsung peristiwanya itu, ya, Rudiana itu tahu itu, Pak, Eki-nya itu sudah berada di rumah sakit RSUD Gunung Jati setelah mendapatkan informasi dari rekan kerjanya bernama Aibtu Sulaiman. Saya hafal, Pak, karena sudah saya pelajari itu BAP dan kesaksian Rudiana dalam putusan pengadilan. Dia tahu dari rekan kerjanya Aibtu Sulaiman yang katanya ada anak, ya ini namanya itu kayak nama anaknya Rudiana. Kemudian setelah dicek benar itu loh, Pak, itu Muhammad Rizky Rudiana. Jadi tahunya setelah ada di RSUD di dalam keadaan terkapar. Lalu dari mana dia dalam BAP menyebutkan nama-nama pelaku termasuk 3 DPO. Lalu ada yang bilang, ya, terutama Pitra, BAP itu kan bukan alat bukti, tidak bisa dijadikan argumentasi bahwa itu muncul dari Rudiana. Yang jadikan alat bukti adalah putusan pengadilan atau keterangan, ya, saksi, ya. Kalau Rudiana berarti kan keterangan saksi, itu, Pak. Nah, kan ada keterangan terdakwa, ada surat, ada petunjuk, Pak. Kemudian ada ahli, ada keterangan saksi, ada keterangan terdakwa. Nah, oke, ada keterangan saksi, Pak. Nah, keterangan saksi itu kita buka putusan pengadilan. Saya bawa nih, Pak, putusan pengadilannya. Nah, di dalam putusan pengadilan, ya, Rudiana ini, Pak, masih menyebut, ya, masih menyebut informasi itu, tetapi berdasarkan, ya, informasinya pertama berdasarkan keterangan Aib. Awalnya mengamankan itu, kan. Nah, kemudian apakah para terdakwa itu kemudian mengakui, menyebutkan peran dirinya dan peran orang-orang termasuk temannya termasuk 3 DPO? Tidak, Pak, tidak ada, Pak. Dalam putusan pengadilan tidak ada. Nah, saya ambil salah satu contoh, ya, salah satu contoh saya ambil misalnya ini keterangan terdakwa Hadi Saputra. Ya, terdakwa Hadi Saputra ini, Mbak, ya, ini menerangkan, saya baca biar tuntas satu, ya, ya, bahwa semua jawaban yang ada di berita acara pemeriksaan, ya, di kepolisian keluar dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar karena sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami tekanan, kemudian penganiayaan dan ancaman sehingga terdakwa menuruti kemauan penyidik. Kedua, bahwa saat dimintai keterangan terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata yang sudah tertera di papan tulis yang sudah dipersiapkan oleh polisi. Ya, poin kedua. Poin ketiga, ya, bahwa terdakwa membubuhkan paraf di setiap lembar berita acara dan menandatanganinya. Nah, poin keempat, bahwa terdakwa hanya mengenali barang bukti sepeda motor fiction milik terdakwa, sepeda motor milik terdakwa Eka Sandi, sepeda motor Beat milik terdakwa Sudirman, dan handphone Samsung. Saya baca ini, Pak, putusan nomor 4 Beat atas nama 5 terdakwa, yaitu Hadi Saputra, kemudian Eka Sandi, sama kalimatnya begini, kemudian Jaya, ya, sama tuh keterangannya tuh cuma 4 poin begini. Nah, kemudian Supriyanto sama keterangannya begini. Kemudian terakhir adalah Sudirman, sama keterangannya begini. Ada tidak dia ngomong mengakui, iya saya melakukan pembunuhan, dia kemudian bersama 3 DPO, DPO-nya adalah Andi, Dani alias Perong. Tidak ada, Pak. Jadi kalau ada yang berdalih bahwa BAP itu kan bukan alat bukti, lihat dong putusan pengadilannya. Nah, putusan pengadilannya juga tidak ada terdakwa mengakui, apalagi menyebut 3 DPO. Lalu dari mana kemudian di putusan amar putusannya itu, ya, menetapkan 3 DPO? Dari mana, Pak?
kalau saya pelajari cuma dari dakwaan jaksa. Ya, jadi dari dakwaan jaksa ini, ya, dari dakwaan jaksa ini, kan ini dakwaan jaksa, Pak ya, primer, ya. Nah, dari dakwaan jaksa ini terungkaplah nama DPO itu, Pak, tuh jelas tuh ya, DPO, ya tulisannya tuh kan, Pak, Peggy alias Peron kan, jelas dari dakwaan jaksa. Lalu dakwaan jaksa itu dari mana? Munculnya Dari tiba-tiba. BAP-nya siapa? BAP Rudiana. Bukan meragukan, bohong. Kalau untuk pribadi saya ya, bukan meragukan, bohong. Berarti kesaksian dia yang di sini kan, yang tadi di tayangan itu di BAP dulu, di persidangan dulu itu. Aep bersaksinya seperti itu. Bohong. Jadi sekarang kalau ada persidangan lagi nih yang si Peggy nih, tolonglah diuji nih kesaksiannya. Iya, gitu. jarak pandang malam-malam tuh 100 meter, bahkan lebih mungkin. Mangga tunjukin warungnya sebelah mana, gitu loh. Jangan sama penyidik ke situnya, sayanya juga di bawah. Biar tahu. Kalau sama penyidik sih penyidik nggak tahu. Saya lihat di Google Map aja 2015 ada, 2016-nya hilang. Gimana mau lihat? Apanya hilang? Mapnya hilang. 2017 ada, 2015 ada, 2016 hilang. Maksudnya map yang mana nih? Di Google Map itu, Google Street View. Mas kan bisa lihat mundur ke tahun-tahun sebelumnya. Di jalanan itu? Iya, nggak ada. Oh. Hilang. Tapi di dekat SMP itu ada CCTV nggak? Jalanan? CCTV banyak, Mas. Di flyover itu, di tempat TKP. Oh, tapi di TKP, bukan yang di tempat kesaksian Aib tuh nggak ada kalau di situ? Nggak ada. Nggak tahu sih, ada nggak sih dulu ya di SMP. Nggak perhatiin Saya ya? nggak perhatiin, tapi kalau sebelum naik jembatan itu, flyover itu ada Indomaret, ada The Garden, itu mengarah ke jalan semua CCTV. Seperti itu. Pasca putusan Mahkamah Agung yang kita sebut hari yang kelam bagi penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya kelam tapi membuat kasus ini bertambah ruwet dan bertambah rumit, ya kalau menurut saya. Oleh karena kenapa? Apa yang dipertanyakan oleh Bang Reza tadi itu juga yang sedang saya pikirkan, Bang Reza. Ya, kenapa ada 3 LP kami di Mabes Polri di Barreskrim, ya. Yang pertama terhadap Pasren dan Kavi, yang kedua terhadap Aibtu Rudiana saat itu tentang penganiayaan, dan yang ketiga terhadap Aib tentang kesaksian palsu. Ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan putusan PK diterima atau ditolak. Ya. Kenapa? Yang kami laporkan ini adalah pidana murni. Contoh, untuk kasus Aib dan Dede, ya, mereka kita laporkan memberikan keterangan palsu, ya, memberikan keterangan tidak benar. Sebagaimana kita tahu di dalam dakwaan, Aib dan Dede inilah yang melihat katanya, ya kan, bahwa para terpidana ini mengejar, melakukan pengeroyokan, ya, seperti kejar-kejaran, timpuk-timpukan dan pukul-pukulan. Ternyata Dede setelah kami laporkan belum berproses di Mabes Polri, secara terang-terangan datang ke Kang Deddy Mulyadi lalu mengaku, ya, bahwa yang disampaikan itu adalah bohong, dan kesaksian Dede sudah dikuatkan, sudah diambil sumpahnya, dibawa sumpah di persidangan PK kemarin. Ini artinya punya kekuatan hukum, ya. Nah, Dede kalau berbohong maka dia siap untuk menerima hukuman. Artinya pidana ini mau tidak mau ini harus diproses, karena berarti salah satu dari antara mereka berbohong. Ya. Kalau nggak Aib atau Dede, ya, itu pasti salah satu berbohong, gitu, dan memberikan keterangan palsu. Nah, tinggal diuji oleh Mabes Polri. Itu sebabnya kami selaku kuasa hukum, penasihat hukum daripada terpidana, sangat yakin, ya, laporan polisi kami terhadap Aib ini pasti akan naik, ya. Itu yang kami harap Pak Kapolri, ya, untuk segera memproses, ya,
mempercepat proses ini. Orang dilaporkan 2 orang mencuri, ya, atau 2 orang berbohong, salah satunya mengatakan sudah betul saya berbohong, ya. Nggak usah disusah-susah dipaksa. Orang yang dilaporkan itu salah satunya sudah mengaku. Berarti kan tinggal dilihat siapa yang berbohong, ya kan, Aib atau Dede gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap laporan kami kepada Aibtu Rudiana, ini juga nggak perlu rumit, nggak perlu susah, gitu kan, dugaan penganiayaan itu. Kenapa? Karena sudah diperiksa etik. Masalahnya diperiksa etik saat itu adalah anggota-anggota yang apakah dirasakan oleh para terpidana. Para terpidana ketika diperiksa, ya, mengatakan ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini yang terlibat, ya, dalam penganiayaan itu. Secara etik sudah diambil sikap 2016 lalu. Ada 2 lembaga, LPSK dan juga Komnas HAM yang mengaminkan dugaan penganiayaan itu. Ya, apakah dengan adanya kode etik pidananya jadi hapus? Itu kan pertanyaan. Ini pidana murni, ya kan? Jadi kalau 2 ini diproses, menurut saya akan membuktikan siapa yang berbohong. Pertanyaannya nanti nih, kalau ternyata Dedek yang betul bahwa Aib yang berbohong, berarti peristiwa itu kan harus diselidik ulang. Apalagi sekarang ada saksi mengatakan itu kecelakaan. Memang ya kami menyadari dari kuasa hukum, tim hukum dari awal, ya, bahwa ini cukup berat, ya, karena merubah alur cerita dari pembunuhan menjadi kecelakaan. Kami tahu ini berat, ya, ini terobosan hukum buat kami. Kami tahu dari awal, kami sadari ini berat, ya. Tetapi masalahnya adalah kenapa kami hadirkan itu ada fakta kecelakaan, tidak fokus kepada bahwa mereka bukan pelaku pembunuhan, karena memang nggak ada pembunuhan itu masalahnya, gitu loh, ya kan? Sekarang kalau nanti bisa dibuktikan ini kecelakaan, ya kan? Ini atau misalnya ada yang salah satu berbohong, misalnya rangkaian cerita itu tidak benar, ya, termasuk Liga Akbar itu nanti diperiksa, betul nggak dia melihat? Tolong dong Mabes Polri. Apalagi tadi saya dengar Bu Titin tentang tim sus dan sebagainya. Jadi masih banyak lah perjalanan sebelum kita tempuh jalur-jalur hukum yang dari eksekutif. Gitu. Kalau dari putusan pengadilan pun oke lah kalau ya munculnya dari keterangan terdakwa. Ini keterangan terdakwanya saja, Pak, tidak menyebutkan. Jangankan ya orang lain yang 3 DPO, orang dianya sendiri aja tidak melakukan, ya, tidak ada di sini mengakui, apalagi menyebut nama orang lain. Nah, jadi kesimpulannya, Pak, DPO ini yang diputus oleh pengadilan memang muncul, ya, tetapi tidak muncul dari keterangan terdakwa. Ya, tidak muncul dari keterangan terdakwa, tidak ada dari keterangan terdakwa. Nah, munculnya itu dari dakwaan, ya, yang seolah-olah di copy paste jadi amar putusan, ya, jadi pertimbangan-pertimbangan. Itu copy paste aja saya lihat ini putusan ini kan. Kemudian muncul di amar putusan juga copy paste, Pak, dari dakwaan tadi. Dakwaan dari BAP. BAP-nya siapa? BAP-nya Rudiana, Pak, yang pertama kali. Nah, jadi kesimpulannya kalau penyidik, ya, mau menangkap 3 DPO itu, dia periksa Rudiana, Pak. Benar tidak itu DPO? Dari mana DPO itu muncul? Kan itu, Pak. Itu jadi konsekuensi dari putusan PK yang ditolak. Kalau mau ditangkap 3 DPO-nya, ya, harus interogasi Rudiana. Lalu apakah harus ditangkap? Harus ditangkap, Pak, supaya jelas. Jangan-jangan 3 DPO itulah yang benar melakukan, misalnya. Artinya kalau 3 DPO itu terungkap, bisa jadi, Pak, ini ada temuan yang sangat bagus, kan itu, Pak, untuk membebaskan para terpidana yang sudah divonis itu, Pak. Kan itu. Nah, tapi kalau dibiarkan saja, ini main-main, Pak, namanya penyidik. Apalagi sudah pernah menganulir, ya, setelah Peggy ditangkap, ya, yang 2-nya ini titip, kan dengan gampangnya, Pak. Sebelum ditangani oleh Polres Cirebon Kota, Polres Sumber atau Kabupaten Cirebon itu menangani kasus laka lantas, Pak. Karena informasinya, karena ada kecelakaan lalu lintas. Dan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas itu, Pak, itu tertuang di dalam putusan pengadilan ini, ya. Di antaranya adalah ada keterangan saksi-saksi yang melakukan cek TKP, ya, itu dari unit laka lantas atau satuan laka lantas, satuan Satlantas Polres Sumber Cirebon Kabupaten. Ada memberikan keterangan. Cuma dalam keterangannya mereka menerangkan bahwa
Nah, berhentilah setelah kemudian kasus itu ternyata pembunuhan kan itu Pak. Nah berarti penyelidikan itu sudah dilakukan tuh Pak oleh Polres Sumber. Hanya saja berhenti setelah Rudiana mengamankan ya orang-orang itu kan itu. Nah kemudian bagaimana kasus di Laka Lantas di sana? Saya sampai saat ini belum pernah mendengar kasus itu dihentikan Pak atau di SP3. Ya. Belum pernah mendengar ya. Saya nggak tahu ya, belum pernah mendengar intinya. Nah lalu kalau belum pernah mendengar, apakah boleh itu didorong lagi Pak supaya dilanjutkan? Boleh Pak, tidak ada larangan ya, asal ya siapa yang dirugikan atas kecelakaan lalu lintas itu. Yang dirugikan biasanya kalau untuk mendorong kasus itu agar berjalan, yang dirugikan biasanya siapa Pak? Korban. Korbannya siapa Pak? Eki sama Pina. Iya. Katakanlah yang nyetir motor Eki, korbannya yang dirugikan Pina. Pertanyaannya, kayaknya keluarga Pina mau nggak untuk mendorong bahwa itu Laka Lantas? Kira-kira mau nggak? Ya nggak akan mau Pak. Jadi kesimpulannya mentok juga Pak. Mentok juga ya. Iya. Kalaupun mendorong penyidik lalu lintas yang di Polres Sumber ya untuk membuka lagi kasus Laka Lantas, sementara korbannya tidak berharap ya bahwa ini Laka Lantas kan Pak, misalnya karena dia sudah menghormati putusan pengadilan ini adalah pembunuhan. Kan keluarga Pina itu selalu mengatakan kita hormati, kita ikuti putusan pengadilan, kita ikuti hukum itu Pak. Jadi kalau keluarga Pina datang ke sana ya kemudian mendorong agar ini Laka Lantas yang dulu dilanjutkan lagi, kayaknya nggak mungkin. Lalu bagaimana kalau orang lain yang mendorong? Kalau orang lain yang mendorong tetap Pak, yang dirugikannya itu juga harus di BAP. Siapa yang merugikan? Keluarga Eki lagi kan itu. Jadi mencari saling pertentangan dengan jalan, ya, mendorong agar kasus Laka Lantas itu dibawa ke pengadilan sepertinya sulit. Lalu yang kedua, dari jalan mana lagi Pak untuk mencari saling pertentangan? Yaitu ada Pak dari jalan kasus yang sudah dilaporkan di Mabes Polri, yaitu kasus dugaan memberikan kesaksian palsu Pak. Siapa yang dilaporkan? Ada Aep, ada Dede. Nah, tapi sampai saat ini Pak, ya, melaporkan Aep dan Dede ini sampai saat ini kan belum ada kejelasan. Aep apakah mungkin nih Pak untuk ditetapkan tersangka? Saya rasa susah ini Pak, ribet, bener nggak? Karena Aep ini oke lah dituduh yang memberikan keterangan palsu, tetapi Aepnya sendiri kan tidak secara sukarela mengakui Pak. Beda dengan Dede. Nah sekarang kembali ke Dede. Untuk Dede, apakah Dede mungkin saja Dede bisa jadi tersangka karena dia mengakui langsung bahwa ya ia memberikan keterangan palsu. Taruhlah Dede ini jadi tersangka, kemudian sampai ke persidangan Pak. Lalu putusan persidangannya atas nama Dede ini menghukum Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan keterangan kesaksian palsu di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP ya, dengan diponis hukuman misalkan sekian tahun penjara, lalu ingkrah lah. Apakah itu bisa Pak dijadikan putusan yang saling pertentangan ya dengan putusan pengadilan tingkat pertama atau para terpidana ini? Bisa Pak, hanya saja tidak bisa maksimal untuk membatalkan putusan para terpidana ini. Kenapa? Dede hanya saksi satu yang dihukum, yang terbukti memberikan keterangan palsu. Sementara dalam putusan pengadilan ini banyak saksi dan masih banyak alat bukti Pak. Meskipun alat bukti itu dinilai ya tidak berkualitas, dinilai ya tidak ada korelasinya, tetapi sepanjang tidak dibuktikan dalam putusan pengadilan seperti Dede Pak, kan itu, maka alat bukti ini tetap masih dianggap sah. Nah, jadi mencari saling pertentangan dengan jalan ya menunggu putusan pidana atas nama Dede telah memberikan kesaksian palsu, ini pun tipis Pak. Memang udah jadi tanggung jawab mereka membunuh, udah paksa, menganiaya, bahkan menyebabkan kematian. Wajib. Tapi kalau mereka nggak salah Mas, yang memang mereka kerjanya cuma kuli bangunan, pendapatannya dulu kalau nggak salah di Cirebon itu hanya 80.000 penghasilan mereka 6 hari, dikasih belanja maknya, makan si anaknya ini, ngasih adik-adiknya, ngasih keluarganya, mau beli jaket geng motor nggak bisa Mas, nggak nyampe duitnya gitu loh, geng motor. Sedangkan mereka aja motor kadang-kadang masih boncengan pakai kerja itu. Kenapa Aep bisa hafal
motor-motor mereka di luar kepala. Lah mereka berangkat kerja itu pulang berangkat kerja lewat bengkelnya Aep. Jadi kalau Aep ditanya dalam kegelapan, mereka pakai motor apa? Ya benar semua, ada Vixen, ada Beat misalkan, ada Satria Fu, ada Karisma, ada ini di luar kepala. Karena yang Aep jawab itu yang Aep lihat sehari-hari kendaraan mereka. Disurvei, dilihat kendaraan terpidana, ya benar pakai motor itu. Jadi bukan Aep lihat di kegelapan ada motor ini, bukan. Karena si Aep itu ngelihat para terpidana ini setiap harinya sama kakaknya, nggak tahu abangnya, nggak tahu siapa, berangkat kerja, entah dia mau kemana, lewat bengkelnya Aep, pakai motor itu, nggak ganti-ganti. Tapi kalau nongkrong pada nggak bawa motor? Ya motornya di rumah, orang mereka nongkrong di kampung sendiri. Nggak ada salahnya mereka nongkrong di depan SMP Negeri 11, di depan tempat sucian Aep itu kan ada tempat nongkrongan mereka. Nongkrong itu ada di sana. Kalau dari sini kita zoom ya. Yang ada orang duduk, ibu-ibu itu. Oh, di situ ada juga nongkrongnya? Ada, di situ ada tempat nongkrongan. Lalu mereka nongkrong di gang. Salahnya di mana? Mereka warga situ. Rumahnya di situ. Nggak ada salahnya mereka nongkrong di situ. Ya nongkrong hanya sebatas ngopi-ngopi doang gitu ya? Iya, tapi nggak ngerusuh? Nggak ngerusuh. Kalau mereka benar melakukan pembunuhan. Ya hukum saja gitu? Ya hukum saja. Saka juga lagi disuruh ngisi bensin pada saat itu sama si Eka Sandi itu. Ada penangkapannya, kabur kalau si Saka Tatalnya. Saka Tatal itu yang mendekat sama si Eka Sandinya ini motornya. Tapi Saka ikut dibawa sama Aldi. Aldinya dikeluarin pada saat itu. Karena si Eka Sandi sama Aldi itu kakak beradik. Aldi adiknya si Eka Sandi. Eka Sandi itu bilang, saya dengar kata si Aldinya nih, langsung dari Aldinya. Bebasin adik saya nggak bersalah, biar saya aja yang masuk. Mengorbankan raganya, mengorbankan. Ini Aldi siapa nih? Aldi tuh adiknya Eka Sandi. Aldi adiknya Eka Sandi. Eka Sandi pamannya si Saka. Jadi Aldi juga pamannya Saka. Dikeluarkan Aldi. Permohonan PK kedua. PK kedua, oke. Di iNews sudah berulang kali saya katakan di berbagai macam forum diskusi di sini bahwa betapa luhurnya seandainya permohonan PK itu justru diajukan bukan oleh terpidana, tapi justru diajukan oleh institusi Polri. Kenapa? Karena mereka lah yang punya instrumen, mereka lah yang punya sumber daya, mereka lah yang punya penyidik-penyidik yang jago itu untuk menemukan novum itu. Yes. Tim Sus, firasat saya mengatakan sudah menemukan sekian banyak bukti-bukti baru yang akan bisa mengubah simpulan kita tentang kasus Cirebon, yang bisa membuat berbalik arah nasib para terpidana. Tapi saya beribu sayang, sekian kali saya menghimbau Mabes Polri untuk mengajukan permohonan PK, untuk mengumumkan hasil kerja Tim Sus, tapi tidak dikubris sama sekali. Hasil benar kata Bang Yutek, sengkarut kasus hukum ini makin menjadi-jadi. Bahkan dugaan saya ini, di dalam Mabes Polri pun akhirnya kebingungan. Bagaimana sesungguhnya kita akhirnya bisa menggunakan hasil kerja Tim Sus ini untuk mengungkap kebenaran senyata-nyatanya. Dan bagaimana pula sesungguhnya kita harus menyikapi personil kita, yaitu Aibtu Rudiana dan para penyidik yang konon sudah melakukan sekian banyak tanda-tanda paling tidak pelanggaran etik itu. Putusan ini membuat susah semua pihak, termasuk menurut saya, dugaan saya adalah Mabes Polri sendiri. Tapi kalau ditanya, gimana gerangan titik kesulitan ini muncul? Tadi, karena Mabes Polri mengabaikan unsur keempat dalam proses penegakan hukum, terjadi situasi yang semacam ini. Saya selalu mengatakan, kualitas proses pengungkapan kasus ditentukan oleh 4 hal. Pertama, tuntas. 2, menyeluruh. 3, objektif. Objektif dalam pengertian dilakukan sesuai dengan koridor hukum.
dan dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang keempat adalah transparansi. Oke. Nah, praktis menurut saya kita punya alasan untuk mempertanyakan transparansi ini. Ya. Karena sekali lagi hasil kerja tim sus sudah diumumkan dan ternyata putusan MK memunculkan dampak yang luar biasa terhadap menurut saya kredibilitas tim sus itu sendiri. Fakta itu menjadi centang perenang ada dua hal. Pertama, ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan saksi. Ini kita kesampingkan. Yang kedua adalah ternyata justru otoritas penegakan hukum sendiri yang menyimpan atau yang menyembunyikan fakta-fakta, bukti-bukti yang seandainya diungkap akan bisa menguntungkan nasib terdakwa. Karena terendus ada sekian banyak kejanggalan yang sudah dipotret dengan sangat rapi oleh Bang Jutek dan kawan dan disodorkan ke majelis hakim. Harapan saya terhadap sekian banyak indikasi kejanggalan itulah tim sus akan kemudian melakukan koreksi, kemudian Mabes Polri mengumumkan secara terbuka. Baik. Tambahan lagi, Jenderal Listio Sigit sendiri, Kapolri sendiri sudah mengatakan kerja penyidik tahun 2016 tidak sesuai kaidah saintifik. Itu perkataan siapa? Perkataan Kapolri. Iya. Maka kita bisa maknai ada temuan-temuan saintifik yang sudah diperoleh oleh tim sus Mabes Polri yang punya nilai sebagai novum untuk diajukan dalam proses PK berikutnya. Iya, jadi jalan terbaiknya ya, memeriksa Rudiana ya, karena yang memunculkan nama-nama pelaku dan termasuk 3 DPO adalah Rudiana, Pak. Tapi kalau Rudiana yang jadi tersangka, apa berubah semua nih, Pak? Iya, bakal gimana gitu? Iya, dan daripada saksi satu-satu ya digugurin, kan dia digugurin, masih ada saksi lain, ya. Ya kan gitu. Ya, Aep masih, yang lain masih kan, itu. Rudiana masih. Tapi kalau Rudiana sebagai sumber yang pertama kali memberikan keterangan dalam BAP, ya, nah Rudiana lah kuncinya. Kalau saya sih melihatnya, Pak ya, kalau saya melihatnya, ini bukan masalah soal mau tidak mau, ya. Untuk mengungkap kebenaran, harusnya idealnya. Nah, harus diperiksa itu kan potensinya banyak kalau Rudiana diperiksa nih, Pak, potensinya nih ya. Nah, kalau dia ternyata memberikan keterangan palsu, ya sejak awal berarti kan fiktif semua, Pak, nama-nama pelaku itu. Ya, betul. Saya berkali-kali ya, pokoknya silakan siapapun ya, saya berkali-kali ngomong. Yang di BAP pertama kali itu udah pasti pelapor, udah. Apalagi di dalam BAP-nya Rudiana itu, Pak, ya, tidak ada kalimat berdasarkan hasil interogasi saya terhadap orang-orang yang saya amankan, kan itu, Pak ya. Pelakunya adalah ini, mereka menyebutkan pelakunya adalah ini. Enggak ada, Pak, langsung saja, Pak. Adapun yang melakukan pembunuhan dan persetubuhan itu adalah ini kan itu, Pak. Itu seolah-olah melihat langsung peristiwa, kan. Memang saksi itu kan yang ideal itu, Pak, melihat ya, mendengar ya, melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri kan. Jadi seolah-olah ya, Rudiana itu melihat ya, mendengar, mengalami sendiri, Pak. Seolah-olah. Jadi dengan tidak ada keraguan-raguan menyebut nama pelaku termasuk 3 DPO itu. Ya, saya pribadi apalagi belum pernah dihubungi. Ya, jadi saya belum pernah berkomunikasi dengan tim sus. Kalau dengan tim penyidik di Barreskrim, setiap pemeriksaan kami berkomunikasi. Ya, untuk terkait dengan laporan kami, karena para penyidik itu mempunyai kewajiban untuk SP2HP, memberikan perkembangan tentang penyelidikan yang sedang terjadi. Selama ini perlakuan teman-teman dari Barreskrim Mabes Polri secara lembaga Barreskrim dan Mabes Polri, saya acungin kalau ada 6 jempol lah ya, sangat mereka akomodir, diterima baik, sampai hari ini pun masih diproses. Hanya menurut kami kurang cepat gitu kan. Itu sebabnya karena ini menyangkut narapidana yang kemarin PK-nya diputus itu ditolak ya, dan mereka ada di dalam tanpa hitungan hari kapan harus keluar, dan kesian mereka 1 hari pun ada di dalam kalau betul atas apa yang tidak mereka lakukan. Makanya kami minta tolong dipercepat lah, itu aja. Apa yang Pak Reza katakan kami juga lagi tunggu. Kalau kemarin kami paham mungkin kalau misalnya hasil kerja tim sus diungkapkan akan bisa mempengaruhi, walaupun itu harapan kami ya sebelum PK. Tapi karena sekarang PK sudah diputus, ya diumumkanlah oleh Kapolri supaya kami bisa paham. Masyarakat bisa tahu apa sih kerjanya tim sus, versi polisi itu apa sih, gitu kan? Gitu, Pak.
ada juga banyak saksi yang saya amati, yang saya catat ada 5 tuh ya, itu yang mengetahui bahwa 6 terpidana itu berada di rumah Pak RT Pasren. Ada, Pak. Nah, cuma ini kan kalau saya melihat tim pengacara 7 terpidana, saya amati itu ya, habis membacakan memori PK, kemudian kan doorstop tuh, Pak Oto Hasibuan tuh. Saya dengarkan itu menyampaikan bahwa kesimpulannya memori PK ini kecelakaan lalu lintas. Nah, sejak itu, Pak, kalau pertanyaan Bapak kan ada ini enggak ya, ada bisa memprediksi enggak? Nah, sejak itu, Pak, saya pesimis. PK itu digabungkan ya kalau ya diarahkan ke kecelakaan lalu lintas. Kan itu. Nah, tapi apapun itu, Pak, kan kita masih belum membaca nih, belum turun nih salinan putusan PK-nya. Kan itu, Pak. Apakah karena diarahkan ke kecelakaan lalu lintas ya, ataukah karena tidak substansial, Pak, dalam menyusun memori PK? Karena begini, Pak, memori PK itu sangat penting ya, karena ya hakim PK, Pak, dalam memeriksa perkara PK itu yang dibaca tuh memori PK-nya dulu, Pak. Belum tuh, Pak, melihat lampiran-lampiran sidang ya, berkas-berkas sidang, di mana di dalam lampirannya itu, Pak, ada catatan ya panitera pengganti ya, yang mencatat jalannya persidangan, ada keterangan saksi, entah dicatat, entah dalam rekaman audio ya, itu belum, Pak. Ini dibaca dulu, Pak. Memori PK. Iya. Ketika dibaca kemudian yakin, baru dilihat tuh, Pak. Mana berkas ini ya lampirannya kan itu, Pak. Ingin tahu kan. Tetapi di memori PK itu, Pak, harus dituangkan, diurai secara jelas. Kalaupun ada nopum apa, nopum ini mematahkan dalil yang mana, putusan pengadilan atas nama siapa, di halaman berapa, pertimbangan hakim yang mana yang dipatahkan dengan nopum ini. Harus, Pak, satu nopum itu harus dikupas sampai membuat hakim PK itu yakin. Itu, Pak. Nah, baru keterangan nopum saksi ini ya, mana hasil persidangannya waktu diperiksa di pemeriksaan PK. Oh, ada dalam bentuk catatan kah atau dalam bentuk audio kan? Baru itu kan ya, apa yang dituangkan dalam memori PK ya oleh penasihat hukum ini sama enggak nih dengan saksi yang waktu dimintai di dalam pemeriksaan PK kan itu, Pak. Jadi memori PK ini sangat penting, Pak, sangat vital, sangat penting. Bahkan pasal 268 itu, Pak ya, KUHP ya, kalau tidak alasannya itu, Pak, tidak dapat diterima ya, alasannya itu tidak dapat diterima, maka PK-nya ditolak. Berarti alasan PK ini sangat penting, Pak. Nah, tetapi kalau alasan PK itu diterima, berarti dikabulkan. Dampak dari dikabulkan itu ada beberapa hal, diantaranya ya, satu, mengadili sendiri ya, hakim PK ya, bisa membebaskan para terpidana, atau mengadili sendiri bisa memutus yang lebih ringan, Pak. Nah, itu. Nah, diantaranya itu kalau alasan PK-nya itu diterima. Jadi alasan PK ini sangat penting, Pak, ya, dalam penyusunan. Suatu hari saya ditelepon oleh Pak Suroto. Ia menyampaikan bahwa ke saya, pertama, Pak Tony, saya kasihan Ketika setelah hasil PK. Iya, iya, sama 7 terpidana ini ternyata PK-nya ditolak. Ada yang ingin saya sampaikan, katanya Pak Tony. Ya sudah, saya bilang, kalau ada yang ingin sampaikan, Bapak yang kemari atau saya yang ke sana kan. Nah, karena dia ibunya juga, mertuanya atau ibunya lagi sakit ya, orang tuanya. Ya sudah, saya yang ke Cirebon, dari Indramayu. Setelah sampai Cirebon, ternyata ada Ibu Yuni, mantan istrinya. Nah, ternyata kemudian membuka keberadaan handphone yang diduga milik Eki di jok motor itu, Pak, ya, yang disampaikan oleh Ibu Yuni atau diketahui oleh Ibu Yuni ya. Nah, pada saat membuka handphone dari jok motor itu. Nah, saya bilang, kenapa baru dimunculkan sekarang? Pak Suroto ya di off kamera waktu itu sama saya itu menyampaikan bahwa dulu sama istrinya itu ribut. Nah, sekarang setelah jadi mantan istri kan nggak ribut, Pak. Karena udah bukan istri lagi. Ya. Jadi baru tuh, Pak, kan, disampaikan sekarang. Intinya itu kan. Nah, ini juga lah kaitannya dengan Rudiana itu tadi, Pak, ya, yang suruh periksa ya, munculnya 3 DPO. Ya termasuk ini juga nih, Pak, ya. Ada 2 barang bukti. Iya, 2 barang bukti ini. Kita nggak tahu apakah oknum polisi yang menemukan handphone dari motor Eki itu ya, apakah diserahkan ke Rudiana? Kan itu, Pak. Ataukah dia dikemanakan, yang menguasai terakhir, kan ini harus diproses, diperiksa, Pak. Kan itu. Nah, pentingnya, Pak, ya, handphone yang diduga milik Eki yang ditemukan di jok sepeda motor Eki ini harus diperiksa, ya, harus diusut. Pentingnya
ini juga bisa mengungkap hal baru, informasi baru ini Pak nanti. Siapa tahu Pak, dari percakapan handphone milik Eki itu ditemukan informasi-informasi baru yang berbanding terbalik Pak. Dengan peristiwa yang sekarang diputus. Siapa tahu Pak. Nah, ini bisa dijerat nih Pak. Orang yang menyembunyikan handphone ini bisa dijerat dengan pasal obstruction of justice Pak. Menghalangi penyidikan. Menghalangi atau merintangi penyidikan. Ya, nah jadi selain ya tadi memeriksa Rudiana, kayak menanyakan kembali 3 DPO ya, termasuk nama-nama pelaku karena dia yang memunculkan ya Pak. Nah, handphone juga ini harus diusut agar nyampe apakah Rudiana atau tidak. Ini kan sudah ada Bu Yuni nih Pak. Bu Yuni menyampaikan ke saya waktu saya tanya siapa Bu polisi yang membuka handphone di jok motor itu. Dia bilang kan lupa. Siapa tahu Pak kalau diperiksa oleh penyidik atau tim khusus ya, siapa tahu dia mengingat-ingat Pak. Nah, setelah ketemu namanya, ingat namanya, kan ketahuan nih di kemana kan handphonenya, ya nggak? Apakah diserahkan ke Rudiana atau kemana? Kan itu Pak. Nah ini kan menghilangkan barang bukti Pak namanya. Ya kalau nggak dimunculkan di persidangan berarti kan menghilangkan barang bukti. Kan itu Pak. Nah kita ini Pak ngobrol ini sebisa mungkin memberikan solusi, sebisa mungkin memberikan tips, kan itu Pak. Agar siapa tahu kan dari orang yang mendengarkan ini Pak bisa untuk dijalankan. Tidak lain tujuannya untuk menegakkan keadilan Pak. Kalau handphone itu dibuka akan atau tidak membuat tidak menunjukkan bukti apa-apa Pak. Ya, tidak membuat terang peristiwa pidana. Ya, tidak menunjukkan bukti apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi juga ya setelah handphone itu dibuka, karena kalau handphone disita penyidik tidak ada yang bisa ditutup-tutupi Pak. Bisa jadi juga ini akan mempermalukan keluarga Rudiana. Tindakan dari saudara Eki misalnya karena kenakalan remaja Pak, kan itu. Nah tapi semuanya ini penting Pak ya, handphone ini kan karena untuk mengungkap kebenaran. Nah jadi ini pendapat saya ya, bisa jadi yang kedua ini Pak ya, kemudian kalau diserahkan tidak ada yang tutupi, kebongkar semuanya ya. Misalnya ada ya mohon maaf ya kenakalan remaja ya, misalnya suka apa gitu Pak ya. Nah bisa jadi juga Pak akhirnya kan terbongkar sehingga ya sudahlah diumpetin aja lah disembunyikan aja daripada malu kan Pak, anaknya polisi kan. Tapi gara-gara tidak dibuka jadi spekulasinya negatif Pak. Gara-gara disembunyikan gitu. Iya, gara-gara disembunyikan infonya kan gitu. Itu kan manusiawi Pak begitu ya, gara-gara disembunyikan nggak dimunculkan ya akhirnya negatif. Nah saya dapat informasi, justru Widi dan Mega itu ditemukan oleh tim sus. Karena di 2016 nama Widi dan Mega itu nggak pernah ada. Ekstraksi handphone Vina itu dibukanya oleh tim sus. Kenapa Widi dan Mega yang orang kampung, mohon maaf, sama dengan saya dari Cirebon, berani kuat untuk bersaksi? Karena karena dibuka, diingatkan oleh tim sus tanggal sekian, itu mereka udah lupa sebetulnya. Tetapi ekstraksinya karena dihadirkan oleh tim sus dari handphonenya Vina, mereka mengingat lagi. Itu yang saya dapat informasinya. Makanya saya sih yakin sebenarnya tim sus sudah bergerak itu. Tim sus sudah mengetahui pukul 22.14 masih ada percakapan antara Vina dan Widi. Dan itu juga diingatkan. Coba kamu ingat lagi jam saya ada apa omongannya. Saya kan dapat informasi itu dari Widi dan Mega, saya yakin lah nggak bohong. Mereka anak-anak lugu. Nggak mungkin gitu misalnya seberani itu mengungkapkan kalau tidak dikuatkan oleh tim sus. Untuk handphone Vina sendiri Pak ada handphone Vina itu. Nah jadi yang ditemukan oleh Suroto di kantong celana Eki kemudian diserahkan ke polisi atas nama Suja ya Pak, itu berdasarkan putusan pengadilan ada keterangan Suroto memang menyampaikan seperti itu, menemukan handphone dari kantong celana Eki kemudian diserahkan ke Suja.
Nah, kemudian dari keterangan Sujanya juga sama, ya, menemukan barang bukti handphone dari Suroto yang didapat dari kantong celana Eki, dan dijelaskan dalam keterangan Suja handphonenya berwarna putih. Dihubungkan dengan keterangan Wasnadi Otong dalam kesaksiannya, ya, mengenali handphone Samsung P atau 5, ya, Galaxy 5 warna putih adalah milik anaknya, ya. Nah, sehingga, Pak, kalau milik Vina itu yang di kantong celana Eki yang ditemukan oleh Suroto, ya, itu milik Vina dan ada tertuang dalam putusan pengadilan. Nah, yang tidak ada ini milik Eki. Kalau laporan terhadap Rudiana, ya Pak, yang saya dengar, ya, keluarga atau penasihat hukum para terpidana ini melaporkan Rudiana ini atas dugaan tindakan kekerasan. Kalaupun Rudiana terbukti melakukan tindakan kekerasan, tidak pengaruh Pak buat putusan pengadilan ini. Karena yang diproses itu adalah tindakan Rudiananya saja, Pak, yang melakukan kekerasan atau penganiayaan. Tidak bisa membatalkan ini, Pak. Kan itu? Iya, nggak bisa itu. Jadi hanya memeriksa Rudiana. Paling terberatnya kalau penganiayaan, kalau terbukti, misalnya kayak Sudirman, Pak, ya, yang sampai tulang ekornya itu agak cacat, ya. Paling terpahitnya, terberatnya kalau terbukti melakukan penganiayaan sampai orang itu cacat, ya, kemudian dihukum pidana penjara, ya, di atas 5 tahun, paling terberatnya dia dipecat, Pak, di PTDH. Ya? Iya, untuk pribadi dia. Tidak ada pengaruhnya dengan ini, Pak, dengan putusan pengadilan. Iya, karena itu peristiwa yang berbeda, pidana terpisah, ya, kekerasan itu, Pak. Jadi yang sangat berpengaruh sih, Pak, ya, sebenarnya adanya saling pertentangan, ya dalam satu peristiwa itu, ya, diantaranya kalau bisa, Pak, ya, putusan pengadilan mengenai kecelakaan lalu lintas, kan itu, nah, itu kalau bisa. Fokusnya ngedorong ke situ kalau misalnya mau, ya, kalau mau dan bisa lah. Ya. Terus kedua, putusan memberikan kesaksian palsu, tetapi jangan Aep, jangan Dede. Rudiana. Iya, karena Rudiana udah kepatakan semua karena Rudiana yang pertama kali memberikan keterangan dalam BAP, Pak. Ya, kalau saya mendengar dari rekan salah satu pengacara terpidana, kan langkah yang mau dilakukan itu kan dia tetap menunggu salinan putusan dulu, putusan PK, sehingga langkah kedepannya itu, ya, itu dari evaluasi putusan PK itu kan, baru langkahnya lebih tepat. Itu sih kalau saya baca, ya. Jadi untuk saat ini mah mungkin sama, semua juga masih menunggu salinan putusan. Ya, yang pastinya itu pertimbangan hakimnya ini apa yang membuat hakim mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan kehilapan hakim. Lalu bagaimana pengacara terpidana dalam menguraikan kehilapan hakimnya, kan itu, Pak. Kan mengenal atau tidak, kan itu, Pak. Berdasar atau tidak, kan itu. Nah, kemudian nopum yang diajukan bukanlah bukti baru. Lalu apa tuh dasar hukumnya? Menggunakan aturan apa hakim mengatakan bahwa nopum yang diajukan ini bukanlah bukti baru? Nah, kemudian bagaimana menguraikan nopumnya, kan, dari memori PK-nya, kan itu, Pak. Itu kita semua juga belum tahu. Saya juga penasaran, Pak, sebenarnya, kan.